Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Perkenalkan, saya Salda Ummu Salabia dengan NPM 2214151044. Di sini saya akan mempresentasikan seminar usul dari penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengembangan ekowisata berbasis persepsi masyarakat di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, dengan komisi pembimbing yaitu pembimbing utama Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI, dan pembimbing kedua saya Ibu Surnayanti Eshut MSI, dan penguji Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS. Kemudian latar belakang dari penelitian saya ini yang pertama adalah Desa Cilimus memiliki potensi ekowisata. Desa Cilimus merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yang terletak di bawah atau sebagai penyangga Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, di mana dari letaknya tersebut membuat Desa Cilimus ini memiliki banyak potensi ekowisata yang layak untuk dikembangkan. Kemudian, persepsi masyarakat mempengaruhi partisipasi. Ketika pengembangan ekowisata dilakukan di suatu desa, maka kita perlu menganalisis persepsi masyarakat agar masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam mengelola ekowisata yang berkelanjutan. Kemudian, perlunya kajian persepsi masyarakat, karena belakangan ini atau yang sudah-sudah kajian-kajian tentang ekowisata hanya berfokus pada kajian yang mengedepankan lembaga-lembaga swasta yang mengelola dibandingkan dengan masyarakat lokal itu sendiri yang berada di kawasan yang akan dikembangkan ekowisata, sehingga menarik untuk dijadikan kajian. Dan tentunya keterlibatan masyarakat lokal. Ketika pengelolaan ekowisata melibatkan masyarakat lokal, otomatis masyarakat lokal tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga ekowisata itu sendiri dibanding dengan melibatkan orang lain dalam pengembangan ekowisata, sehingga prinsip dari ekowisata tentang mengedepankan kelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat dipertahankan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi objek dan daya tarik ekowisata, infrastruktur, akomodasi, fasilitas, dan pelayanan, serta sumber daya manusia di Desa Cilimus. Kemudian yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat Desa Cilimus terhadap kelima aspek pengembangan ekowisata di Desa Cilimus. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengembangan ekowisata di Desa Cilimus. Kemudian tujuan penelitian yang pertama, mengetahui bagaimana potensi objek dan daya tarik ekowisata, infrastruktur, akomodasi, fasilitas, dan pelayanan, serta sumber daya manusia di Desa Cilimus. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Cilimus terhadap kelima aspek di poin nomor 1. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana pengembangan ekowisata di Desa Cilimus. Berikut merupakan kerangka pemikiran. Yang pertama, untuk analisis yang dilakukan yaitu analisis destinasi ekowisata yang meliputi objek wisata, satwa liar, dan vegetasi, dan dilakukan dengan cara observasi, inventarisasi, dan dokumentasi, dan analisisnya berupa analisis deskriptif. Kemudian yang kedua adalah analisis persepsi dari masyarakat lokal yang berisi tentang objek dan daya tarik, infrastruktur, akomodasi, fasilitas, dan pelayanan, serta sumber daya manusia di desa tersebut. Kemudian dilakukan dengan wawancara dan dianalisis dengan skala Likert, sehingga data tersebut dapat dijadikan acuan sebagai bahan pengembangan ekowisata di Desa Cilimus.
Kemudian metodologi penelitian, yang pertama ini ada peta lokasi penelitian saya, yaitu berada di Desa Cilimus dan sedikit mengambil data di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Dan insya Allah akan dilakukan bulan September hingga November, dilaksanakan di Desa Cilimus, Kecamatan Kupang dan Kabupaten Kisaran, serta dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kamera handphone, alat tulis, laptop dan Microsoft Excel, serta lembar kuesioner. Pengambilan dan jenis data. Pengambilan data dengan cara observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan model pertanyaan tertutup dan jawaban yang disiapkan oleh saya sendiri. Kemudian observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengambil data-data seperti objek dan daya tarik, akomodasi, infrastruktur, dan yang lainnya. Kemudian jenis data yaitu data yang digunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diambil dari observasi dan wawancara, kemudian data sekunder diambil dari sumber literatur seperti jurnal, buku, skripsi yang berkaitan dengan topik yang saya ambil. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan rumus skala Likert dan perhitungan dari tiap rata-rata aspek pertanyaan. Di mana di sini rumus skala Likert dengan NL merupakan nilai scoring skala Likert dan N jumlah jawaban skor. Alternatif skor skala Likert 1 sampai 5, di mana skor 1 adalah untuk jawaban yang dipilih yang paling rendah, dan skor 5 adalah jawaban yang dipilih untuk paling baik atau paling tinggi. Kemudian hasil analisis tersebut dianalisis kembali dengan perhitungan tiap rata-rata aspek pertanyaan dengan rumus Q sama dengan NL dibagi X, di mana Q merupakan rata-rata dari tiap aspek pertanyaan, NL merupakan nilai scoring skala Likert yang telah didapatkan, kemudian dibagi dengan jumlah sampel dari responden. Kemudian penyajian data deskripsi, seperti data-data yang diambil melalui observasi akan disajikan dengan deskripsi. Kemudian selain itu juga disajikan dengan bentuk gambar karena turun langsung di lapangan, dan hasil dari wawancara disajikan dengan diagram. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.